Halo semua dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga isi dompet dan kota kalian lancar selalu ya. Apa kalian tahu episode SpongeBob yang berjudul Hiccup Plague? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. yang mana menceritakan tentang terjadinya wabah cegukan di Bikini Bottom? Oke, daripada kalian penasaran sampai ubrak-abrik rumah tetangga, mending kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. A few moments later. Cerita kali ini diawali dengan memperlihatkan dua anakan ikan yang bernama Tina dan Timmy yang berencana membuat eksperimen di sebuah rumah pohon. Eksperimen itu ternyata dengan memakan keripik rumput laut super pedas yang nantinya menghasilkan suatu gelembung cegukan yang bisa menular satu ikan dengan ikan yang lain. Sesudah berhasil menciptakan gelembung cegukan itu, Tina pun langsung memasukkannya ke dalam sebuah wadah toples. Tina pun juga terlihat sangat bangga karena telah berhasil menciptakan gelembung cegukannya dengan kualitas sangat baik. Rencananya berlanjut dengan melepaskan gelembung cegukan itu supaya nantinya bisa menular di Bikini Bottom. Dan sialnya, yang pertama kali terpapar oleh gelembung cegukan itu adalah SpongeBob yang sedang berangkat kerja ke Krusty Krab. Pada awalnya SpongeBob mengira jika gelembung itu hanyalah gelembung biasa, namun setelah beberapa saat gejala cegukan mulai terlihat. Sampai-sampai lubang yang ada pada badannya pun ikut membesar karena cegukan itu. Melihat gelembung cegukannya sudah bereaksi ke orang lain, Tina dan Timmy tentu saja sangat senang karena rencana mereka berjalan dengan semestinya. Sesampainya SpongeBob di Krusty Krab, dia yang sudah terkena wabah cegukan itu tentunya tidak bisa bekerja secara normal. Akibatnya kekacauan pun terjadi di sana. Yaitu Squidward yang merasa risih dengan kericuhan di dapur langsung memanggil Tuan Krab dan mengadukan tingkah SpongeBob kepada Tuan Krab. Mendengar itu, Tuan Krab pun dengan sigap keluar dari kantornya dan segera mengecek kondisi dapur Krusty Krab. SpongeBob, kepayahan apa lagi yang sedang kau lakukan? Di sini Tuan Krab melihat SpongeBob yang terkena cegukan. Awalnya Tuan Krab mengira itu hanya cegukan biasa dan bisa dihilangkan dengan trik angkatan laut lama, namun setelah mencoba trik itu, Oke, lakukan saja. SpongeBob terlihat tidak merasakan reaksi apapun, yang ada justru cegukannya menjadi tambah parah. Merasa kasihan dengan SpongeBob, Tuan Krab dengan terpaksa menyuruh SpongeBob pulang ke rumahnya agar kondisinya bisa cepat pulih kembali. Akan tetapi ketika akan pulang, SpongeBob tiba-tiba mengalami cegukan dan mengeluarkan gelembung cegukan yang langsung mengarah mengenai Tuan Krab. Karena itu SpongeBob jadi sembuh dan pulang ke rumahnya. Akan tetapi Tuan Krab merasa cegukan itu tidak akan berpengaruh terhadapnya karena dia merasa seorang pelaut yang tahan cegukan. Ketika Tuan Krab akan kembali ke kantornya, dia bertemu dengan Nyonya Pup yang sedang mengantri untuk memesan Krabby Patty. Di sana Nyonya Pup menyapa Tuan Krab. Cegukan itu pun mulai bereaksi terhadap Tuan Krab. Melihat itu Nyonya Pup merasa khawatir dan bertanya apa kondisi Tuan Krab baik-baik saja. Tuan Krab pun lalu mengakui jika dirinya tertular cegukan oleh SpongeBob. Dengan refleks Nyonya Pup memberikan ciuman kepada Tuan Krab dan berharap kondisi Tuan Krab menjadi lebih baik. Dan benar saja berkat ciuman itu gelembung cegukannya kini keluar dan meledak tepat di hadapan Nyonya Pup. Di sini Tuan Krab memuji Nyonya Pup dengan mengatakan jika ciumannya membawa sebuah keajaiban. Akan tetapi Nyonya Pup merasa cegukannya kini berpindah kepadanya pun langsung terburu-buru menuju toilet. Di sana Nyonya Pup mencoba menghilangkan cegukan itu dengan meminum air keran sebanyak-banyaknya. Dan tiba-tiba Pearl muncul. Nyonya Pup yang kaget secara tidak sengaja menyembur air sampai Pearl basah bersamaan dengan berpindahnya gelembung cegukan itu kepadanya. Pearl yang basah kuyup akibat semburan air segera keluar dari Krusty Krab. Di sana dia mencoba memperagakan gerakan Chili Dares yang dia pelajari. Dan di sini keluarlah kembali gelembung cegukan itu menuju ke gerombolan ubur-ubur dan menulari salah satu ubur-ubur di sana. Ubur-ubur yang melintasi toko buku, secara tidak sengaja mengeluarkan kembali gelembung cegukan itu yang langsung mengenai Bubble Bass yang lagi santuy membaca komik. Awalnya Bubble Bass tidak terpengaruh dengan gelembung cegukan itu. Namun setelah diberitahu oleh Bapak Tua Jenkins tentang bahaya wabah cegukan, Bubble Bass menjadi bereaksi, organ dalamnya pun seketika keluar dan dia pun berlari karena merasa panik dengan yang dia alami.
Di lain tempat seorang jurnalis yang sedang melaporkan fenomena cegukan ini, tiba-tiba didatangi Bubble Buzz yang sudah tertular cegukan dan terlihat seperti zombie. Seketika siaran itu pun terganggu dengan kemunculan Bubble Buzz di sana. Namun untungnya gelembung cegukannya keluar dan masuk ke dalam mic jurnalis tersebut. Sampai mengalir masuk melalui jaringan kabel menuju ke cam bucket, hingga masuk ke dalam sistem Karen yang saat itu sedang membantu plankton. Ketika Karen mengalami cegukan, gelembung itu kembali keluar dan tepat mengenai plankton yang sedang mencoba eksperimen. Dia yang juga terkena cegukan secara tidak sengaja menjatuhkan cairan kimia yang spontan, langsung terjadi ledakan hingga plankton terpental dari sana. Di sisi lain Patrick yang sedang jalan-jalan tidak sengaja menginjak plankton yang sudah babak belur akibat ledakan. Ketika diangkat gelembung itu kembali keluar dan menular kepada Patrick. Patrick yang panik karena sudah tertular gelembung cegukan itu mencoba berlari untuk menghilangkan cegukannya, akan tetapi Patrick tidak sengaja menabrak Squidward bahkan juga menulari cegukan itu kepadanya. Menyadari terkena cegukan, Squidward mencoba mencari bantuan dengan pergi ke pusat kota Bikini Bottom. Di sana Squidward bertemu dengan 3 orang yang sudah terpapar sebelumnya, yaitu Nyonya Pup, Bubble Buzz dan Pearl. Squid pun mencoba mendekat untuk menularkan kembali gelembung itu kepada mereka, akan tetapi mereka yang tidak ingin tertular kembali pun berlari sekencang-kencangnya. Namun ketika Squidward sudah pasrah dengan kondisinya, muncullah SpongeBob dengan jiwa pahlawan yang bersedia ditulari cegukan itu demi kesembuhan Squidward. SpongeBob lalu memeluk Squidward supaya gelembung cegukan itu keluar dan berpindah ke tubuh SpongeBob. Di sini Squidward pun sembuh seketika. Padaku, cegukan kecil. Namun seperti biasa Squidward yang tidak tahu terima kasih langsung berlari meninggalkan SpongeBob begitu saja. Di sana SpongeBob berniat pergi jauh meninggalkan Bikini Bottom, supaya tidak ada lagi yang tertular cegukan yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Melihat kejadian itu Tina dan Timmy penyebab dari masalah ini pun kembali tertawa bangga karena merasa berhasil dengan kekacauan yang mereka buat. Sebelum melakukan perjalanan jauh, SpongeBob beristirahat dan duduk di atas karang. Dia berniat mengisi perutnya terlebih dahulu dengan bekal yang dia bawa, tapi sayangnya cegukannya kambuh yang membuat SpongeBob sampai terjatuh. Akan tetapi secara kebetulan Sandy yang ada di sana segera menangkapnya. Awalnya SpongeBob merasa khawatir dirinya menulari Sandy karena dekat dengannya. Di sini Sandy menjelaskan jika baju APD yang dia pakai sangat tahan terhadap wabah cegukan. Seakan bisa menyembuhkan SpongeBob, Sandy langsung membawa SpongeBob menuju rumahnya untuk menjalani suatu karantina. Setibanya di sana, terlihat SpongeBob yang sudah dimasukkan ke dalam ruangan isolasi kaca yang tertutup. Sandy juga meronsen SpongeBob menggunakan alat X-ray, yang ternyata terlihat jika gelembung cegukan itu bersarang di bagian paru-paru SpongeBob. Teman-teman SpongeBob yang peduli ikut mencari cara agar gelembung cegukan itu bisa keluar, seperti Tuan Krab yang memakai topeng serigala untuk menakutinya, Nyonya Pup yang menyuruh minum air secara terbalik, Patrick yang menyuruh memakan kotoran siput, namun semua itu tidak juga membuat gelembung cegukannya keluar. Ketika mereka sudah kehabisan akal untuk mengeluarkan gelembung cegukan dari SpongeBob, Sandy teringat dengan metode menggelitik yang dia pelajari dari ilmu pengetahuan terdahulu. Gelembung cegukan tersebut akhirnya keluar dari badan SpongeBob, yang mana langsung mengarah menuju saluran pembuangan yang dibuat oleh Sandy sebelumnya. Kabar baiknya gelembung itu terbang seakan tahu dari mana dia berasal dan langsung mengarah menuju rumah pohon Timmy dan Tina. Bagaikan senjata makan tuan, mereka akhirnya mengalami cegukan hasil ciptaan mereka sendiri dan film pun berakhir.